dimanapun berada, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial ya, karena memang bulan Ramadan, jadi kita mau bahas yang sejuk-sejuk. Tapi belakangan kita dihebohkan dengan sebuah peristiwa yang kemudian menggoncang pikiran, hati, batin segala macam nih, Bang Panca dan Pak Dekan. Nah, tapi mungkin teman-teman sudah kenal dengan kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Yang pertama Pak Dr. Faisal SHM. Beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum UMSU dan Ketua Umum Fordek PTN se-Indonesia. Kemudian yang kedua ada Dr. Panca Sarjana Putra SHMH. Ini sudah sarjana, dokter lagi. Iya, terima kasih. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum UISU ya. Nah, Pak Faisal, saya panggilnya Bang Faisal kayaknya ya, karena masih muda kan. Bang Faisal dan Bang Panca. Saya ke Bang Faisal dulu terlebih dahulu. Belakangan kita kan beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan sebuah peristiwa yang kemudian sedikit menyeramkan dan mengingatkan kita terhadap sebuah peristiwa yang di tahun 2017 lalu, Pak Bang Faisal, bahwa Novel Baswedan disiram air keras. Ini muncul lagi episode kedua. Andre Yunus, Wadir Kontras disiram air keras. Nah, ketika kita merunut beberapa rangkaian peristiwa yang kemudian apa yang sedang dilakukan oleh Andre Yunus di hari itu, beliau saat itu melakukan sebuah sesi wawancara di podcast YLBHI kalau saya nggak salah. Itu membahas terkait dengan isu-isu penting dalam sebuah negara. Nah, saya mau tanya pandangan Bang Faisal, gimana pandangan Bang Faisal terhadap kasus yang beberapa hari ini terjadi dan viral di tengah-tengah masyarakat? Ya, terima kasih Bang Ismail. Ya, kami hormati Bang Panca, senior saya ini. Agak segan juga ini kalau ngomong di depan guru atau depan senior kan, tapi kita akan coba lihat lah bahwa peristiwa yang dialami rekan kita sewakil Kontras ini kan sungguh mendirikan bulan Roma kita di tengah-tengah bulan suci Ramadan, pada saat siogianya orang tentram untuk beribadah ya. Tapi terjadi satu peristiwa yang ini peristiwa bukan saja peristiwa kecelakaan biasa, tapi satu peristiwa yang patut diduga ini ada skenario untuk menghabisi. Kenapa? Karena kita lihat dari rekaman CCTV video yang beredar ya di sosial media, itu kan sepertinya posisi jalan itu cukup cukup dalam artian walaupun tidak terlalu sibuk, tapi itu masih banyak orang gitu kan. Tapi masih dilakukan tindakan seperti itu. Kenapa saya katakan tadi mendirikan bulan Roma? Berarti sudah tidak ada lagi rasa aman, nyaman di negara kita yang seyogianya itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh aparatur pemerintah untuk menjamin beraktivitasnya rakyat Indonesia. Tapi dengan peristiwa itu, rakyat bertanya-tanya apakah pemerintah bisa melindungi rakyatnya gitu. Sementara dari tindakan di internal saja, dalam suatu negara saja, rakyat was-was, apalagi nanti kalau ada ancaman dari luar, kan mungkin seperti itu, Bang Ismail. Ya, kalau Bang Panca gimana pandangan singkatnya lah terkait dengan kronologi kasus yang barusan diperhadapkan ke kita? Baik, terima kasih Bang Ismail ya. Terima kasih Bang Dr. Faisal, senior saya juga ini ya di. Yang mana yang senior? Ini pergerakannya tentunya ini kan suatu kebahagiaan bagi saya, kehormatan bagi saya diundang oleh podcast Fahum UMSU ya pada hari untuk kita menggebedah diskusi kasus ya. Tentunya kalau kita melihat peristiwa yang menimpa Andre Yunus, merupakan wakil koordinator Kontras Pusat ya. Ini adalah sebagai bentuk, saya pandang ini sebagai bentuk ancaman terhadap demokrasi. Ancaman terhadap demokrasi. Dan ini patut diduga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan atau kedudukan besar di negara ini. Ya, bukan tanggung-tanggung karena ini Kontras, aktivis Kontras ya.
Karena biasa kalau ya lawan aktivis itu biasanya orang-orang besar yang ditengarai bisa patut diduga di backup oleh oknum-oknum aparatur negara. Ya, itu dia. Jadi kalau kita melihat kemarin kasusnya tanggal 12 Maret 2026 jam 23 WIB, ini malam. Ya, artinya memang patut diduga sudah memang di skenario kan dilakukan perencanaan secara matang, ya, dilakukan tengah jalan. Kita bayangkan saja di tengah jalan itu bukan tidak ada lalang tadi bilang Bang Dr. Faisal tadi ya, masih ramai ya. Nah, tapi kenapa senyap begitu kan, gitu dia ya kan. Nah, ya maka di sini saya melihat bahwa penyampaian pendapat oleh kawan-kawan aktivis ini saya melihat menjadi tekanan bagi oknum-oknum tertentu ya, bagi oknum-oknum tertentu saya pikir sehingga saya melihat bahwa penyerangan terhadap Andri Yunus selaku Mahathir ini bukan hal yang pertama terjadi di negara kita. Tadi bilang Bang Dr. Ismail tadi bahwa sebelumnya ada yang namanya salah satu pejabat atau KPK ya, penyidik KPK juga kena disiram air keras ya. Saya melihat bahwa ini kalau ini tidak ditindaklanjuti, tidak ditindak tegas, maka yang saya takutkan adalah semakin turunnya nilai penilaian masyarakat internasional secara luas terhadap kebebasan demokrasi yang disampaikan didengungkan para aktivis di Indonesia ini. Jadi akan berdampak negatif jadinya. Ya, saya melihat ya ini saya melihat ada beberapa statement dari organisasi NGO internasional ya, meminta supaya ini segera dilakukan ditindak tegas. Dan ini memang saya turut prihatin tentunya dalam konteks bulan Ramadan ini tindakan ini bukan tindakan kriminal biasa. Ya, ini udah yang saya bilang udah extraordinary crime, jadi sungguh luar biasa ini yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap aktivis kontras yang notabene mereka ini kan membela kepentingan masyarakat sipil diserang. Jadi saya melihat itu. Jadi ini harus ada segera tindakan yang terpadu, tindakan yang tegas dilakukan oleh negara. Kalau memang negara tetap bertanggung jawab terhadap keamanan rakyatnya, masyarakatnya, maka negara harus hadir dalam posisi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap Andri Yunus ini. Demikian. Andri Yunus ini kan kita dengar aktivis ya, Bang Panca ya. Nah, kira-kira sudah ngelapor nggak ini Bang Andri Yunus ini ke Polres atau Polda? Baik, tentunya dalam hal ini Andri Yunus belum membuat laporan, tapi Kontras sudah membuat laporan. Ya, karena Andri Yunus kan masih sekarang sampai hari ini masih di rumah sakit dalam di ICU, masih perawatan ya, dan kawan-kawan di Kontras ini sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian, dan ini kan juga ada beberapa statement dari pihak kepolisian sudah menerima laporan terhadap peristiwa pidana ini. Tentunya kan ini tanpa pun ada laporan, pihak kepolisian juga harus bertindak tegas karena ini bukan delik aduan, delik umum. Tapi sepertinya kepolisian sudah bekerja ya sejak CCTV itu dirilis ya kan. Yeah. Nah, jadi saya ke Pak Faisal dulu. Kerja-kerja apa yang dilakukan Andri Yunus ini Bang Faisal sehingga biasa kan yang disiram air keras ini orang yang keras. Kalau dia lembek pasti siram air dingin ya. Ini kerja apa yang dilakukan oleh Bang Andri Yunus? Ini kalau seandainya kita lihat secara deskriptif analitis kita, secara akademisi ya, ini kan ada korelasi hukum sebab akibat ya. Ya. Peristiwa terjadi karena ada perbuatan yang dilakukan. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk seseorang baik diam-diam saja Bang Panca ya, bajikir tiba-tiba dia disiram air keras. Pasti ada peristiwa. Dan secara akademis memang rangkaian peristiwa itu harus dihubungkan, termasuk juga nanti para penegak hukum itu harus merangkai ya peristiwa-peristiwa terjadi, lalu ada peristiwa, kan ada sebab akibatnya di sana gitu. Selama ini yang kita pahami ya, Andri Yunus ini kan aktivis HAM yang
gencar membela kebenaran, lalu menyuarakan hak-hak sipil, lalu kemudian juga dalam tanda petik anti tindakan militerisme ya, yang saya pahami bukan anti militernya tapi anti tindakan militerisme. Itu yang digaungkan. Yang terakhir adalah mengajukan judicial review rancangan undang-undang TNI. Oh, yang waktu videonya viral ya, Iya, waktu kan apa ya? sedang berupaya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang TNI yang sudah disahkan kemarin gitu. Itu kan secara analisis akademik kita yang menganalisa. Lalu terjadilah peristiwa yang saya katakan bergiri bulu kuduk tadi. Ini kan efek gentar sebenarnya. Si pelaku ya apakah seperti yang dikatakan Bang Panca tadi, kita berharap ada kekuatan yang besar di belakangnya. Kita berharap kepada pihak kepolisian berani ungkap, jangan hanya pelaku penyiraman tapi dalangnya itu harus diungkap. Siapa aktor intelektualnya itu harus diungkap ya, sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya gitu. Jadi peristiwa yang terjadi ini ya pada saat dilakukan penyiraman ini kan ada hubungannya ini memberikan pesan kepada bukan hanya kepada Andionus sebetulnya, kepada aktivis yang lain, penyuara kebenaran, masyarakat sipil yang ada, termasuk akademisi. Hati-hati kalau punya suara lantang, inilah contoh kan seperti itu gitu. Dan inilah semestinya yang kita berharap masyarakat sipil, para akademisi, para penegak hukum kita bersatu. Jangan gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, ya, yang mengatasnamakan sesuatu hal, apakah mau di belakangnya orang yang luar biasa atau organisasi yang luar biasa, itu kita kalah dengan situ. Ya, negara tidak boleh kalah dengan preman-preman yang melakukan tindakan-tindakan untuk memberikan tidak nyaman kepada rakyatnya. Kalau saya seperti itu, Bang Ismail. Iya, cocok juga nih statement Bang Faisal, kita jadikan judul podcast kita hari ini, negara tidak boleh kalah oleh perusak hukum dan pelanggar HAM gitu ya. Akhirnya nanti orang akan takut bersuara ya Bang Faisal. Nah, Bang Faisal ini kan dekan. Kalau misalnya hal ini terjadi terhadap satu orang gitu, nah efeknya ke yang lain itu apa? Atau sama sekali nggak ngefek? Atau masyarakat Indonesia makin tertantang untuk menyuarakan HAM atau makin lemah? Kira-kira gimana? Ya, masyarakat Indonesia ini kan terkenal pejuang nih. Ya, pejuang yang memang tidak bisa dipijak. Modelnya model pegas. Kalau semakin dipijak, ini loncatannya akan semakin tinggi. Ini kita khawatir, dan bukan hanya khawatir, kalau saya malah menghimbau rekan-rekan sekalian, masyarakat sipil, pejuang HAM, akademisi untuk menyuarakan agar tindakan-tindakan yang membuat gentar, membuat rasa takut, memberikan ancaman dalam tanda petik kepada efek domino suatu peristiwa, itu kita lawan bersama-sama. Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, kita tunduk dan patuh kepada hukum. Tetapi seperti yang dikatakan Bang Panca juga, kita berharap penegak hukum kita harus berani. Ya, proses penanganan suatu perkara hukum adalah di tangan kepolisian. Kita mau minta apakah Pak Kapolri ya itu berani menegakkan hukum, jangan pandang bulu. Ya, apalagi Presiden sudah memerintahkan ini usut tuntas. Kemudian anggota Dewan juga secara DPR juga mendukung. Saya pikir ya kalau sudah eksekutif legislatif mendukung, Pak Kapolri nggak usah takut gitu. Kalau nggak nanti ada dugaan, ya kan? Jangan-jangan anak buah bapak yang ikut terkait di sini. Oleh karena itu kita berharap bahwa penegakan hukum itu dilaksanakan sebagaimana mestinya dan seterang-terangnya seperti itu. Oke, baik. Hati-hati juga nih pelakunya, kita kita berharap bukan cuma pelaku nih yang ditangkap, Pak Faisal, Bang Faisal ya, otak aktor intelektual juga harus segera ditangkap. Mudah-mudahan siapapun itu harus melakukan penegakan hukum ya, jangan sampai nanti masyarakat bingung, kehilangan arah kalau kayak gini kejadiannya, aparatur penegak hukum nggak bekerja, akhirnya masyarakat menduga-duga nanti Bang Ismail, menduga-duga. Kan wajar sih kalau seandainya misalnya menduga, ini penegak hukum seharusnya punya kewenangan untuk menegakkan hukum, kok nggak ya, tarik mundur, maju mundur. Jangan-jangan, katanya kan seperti itu. Kita nggak mau lah selama ini organisasi aparatur kita apapun namanya, mau kepolisian, mau ASN, mau TNI-nya itu seolah-olah obok-obok oleh oknum-oknum yang mungkin melakukan asal tindakan-tindakan, sehingga karena tidak berjalannya itu ditempelkan ke sana.
Bisa jadi oknum-oknum sipil yang melakukan, tapi seolah-olah karena ini tidak bergerak, Ya. ya kan tidak bergerak penegakan hukumnya, jangan-jangan ini. Iya, Maka Polri tahu, cuman karena ada anak buahnya, kolega-koleganya agak maju mundur ya. Palistio lah gimana kalau menurut saya ya. Iya. Saya kira ini langkah yang tepat ya. Kepolisian sudah gercep kalau orang Medan bilang, Bang Panca. Iya. Sudah melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini, apalagi CCTV-nya jelas. Cuman lagi memang agak sulit dilihat wajah pelaku dari CCTV itu. Tapi kalau misalnya kerjanya kerja keras, saya kira akan segera dapat. Nah, selanjutnya saya ke Bang Panca dulu. Ini masuk kriminal biasa, tadi kan Bang Panca udah nyinggung ini extraordinary. Ini kriminal biasa atau bagian dari intimidasi ini, Bang? Kalau menurut saya ini bukan kriminal biasa, tapi ini bagian intimidasi, ya. Intimidasi terhadap yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, oleh kelompok tertentu terhadap aktivis HAM, ya. Nah, ini dia intimidasi. Kalau saya bilang juga lebih kepada udah teror ini sebenarnya. Teror ya. Iya, ini Tapi nggak dibilang teroris ya kan? ya, iya, tapi nggak dibilang Harusnya teroris. harusnya. Harusnya teroris. Karena membuat masyarakat resah jadinya kan. Karena HAM ini kerja kita bersama kan, Iya. bukan kerja kontra sendiri kan. Bukan kerja kontra sendiri. Jadi kita melihat bahwa dari sudut pandang dari sudut pandang kriminal, pelaku kejahatan ini betul-betul sudah melakukan perencanaan secara matang untuk mengeksekusi atau untuk melakukan penyerangan terhadap Andri Yunus, ya, yang memang akibatnya diinginkan mengalami luka berat. Lalu tentunya karena ini kriminal luar biasa, ya, ke extraordinary crime, saya bilang intimidasi yang udah luar biasa, maka ini harus ada tindakan-tindakan yang luar biasa. Jadi kemarin Kapolri sudah mengeluarkan statement secara tegas berdasarkan perintah Pak Prabowo, ya, Presiden, untuk segera mengungkap kasus ini, untuk segera mengungkap pelaku ini. Saya berharap juga jangan hanya Kapolri sudah melakukan tindakan penyelidikan melalui bawahannya, tapi jangan hanya Kapolri. Ada loh yang lain, lembaga lain, berdayakan juga, ya kan. Jangan berharap terus Polri. Lembaga lain, iya, lembaga lain masih ada. Misalnya BIN, ya kan. Lalu ada lembaga apa lagi, gitu kan. Ini harus dipergunakan, tapi tetap di bawah PIC-nya Kapolri kan, gitu ya kan. Apakah harus membentuk tim atau gimana nih, Bang? Seharusnya memang harus ada tim, ya, harus ada tim. Jadi semakin supaya semakin gercep, kalau bahasa tadi kan, semakin gercep misalnya di bawah Kapolri, ini tim ini bergerak, ya, bergerak untuk melakukan penyidikan. Jangan sampai hanya tatanan tadi bilang Pak Dr. Faisal hanya pelakunya saja, tapi aktor intelektualisnya juga, kan gitu ya kan. Jadi aktor intelektualis ini juga bukan orang perorangan saja. Bisa saja kan mungkin ada beberapa kasus yang memang ditangani oleh saudara Andri, ya, masalah lahan, lahan yang sengketa lahan yang memang untuk masyarakat yang diapakan oleh saudara Andri, ada beberapa kasus, ya. Mungkin ini adalah bagian dari rentetan kasus. Iya. Ya, ada satu kelompok tertentu yang tidak senang terhadap pergerakan saudara Andri Yunus melalui kelembagaan kontrasnya, kan itu ya kan. Tidak hanya orang pribadi, tapi bisa saja korporasi. Iya. Bisa saja bisa menyebut korporasi tertentu, ya. Nah, ini juga apakah korporasi ini bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, bisa. Makanya inilah tadi kan bisa saja senario itu kemungkinan karena ini penyerangan terhadap wakil koordinator kontras, berarti pelakunya patut diduga adalah kelompok-kelompok besar. Iya. Ya, bisa saja tadi ada korporasi tertentu atau oknum-oknum di lembaga-lembaga tertentu, ya, di negara ini yang memang menginginkan saudara Andri ini mengalami cedera atau hilang nyawanya. Iya. Nah, ini jadi harus dia ekstra juga tindakannya karena ini kriminal kejahatan bukan hanya intimidasi biasa, tapi kriminal yang sangat luar biasa, saya pikir. Jadi harus ada tindakan luar biasa. Makanya kita dukunglah tindakan Kapolri segera melakukan penyidikan dan melakukan tindakan terukur dan tegas.
gitu dia. Tapi jangan sampai mati pelakunya. Jadi kalau mati nanti tak terungkap nanti takutnya. Nanti jangan pula dimatikan itu yang si pelaku apanya nih, yang orang ikut sertanya kan gitu ya Kita kan. mencari otak pelaku. Kita mau nyari otak pelaku sih ya, supaya terungkap siapa nih di belakang pelaku ini. Ya, demikian. Oke, sebelum extraordinary crime tadi Bang, saya mau ke Bang Faisal dulu karena semalam nih saya baru baca statement Bang Faisal di media, karena kan Bang Faisal ini ketua umum Fordek ya, Forum Dek, karena itu poin penting dari statement yang Abang sampaikan beberapa hari lalu di media itu apa kira-kira? Ya, tapi sebelum ke sana Bang Ismail, saya sepakat dengan Bang Panca tadi bahwa harus ada dibuat joint investigasi ya untuk menginvestigasi kegiatan-kegiatan Andrinus selama ini gitu. Karena kan belum tahu ini kita dari mana arahnya. Tetapi saya sepakat dengan Bang Panca, aktivitas Andrinus sebagai aktivis HAM yang ada di Kontras itu pasti bersentuhan dengan orang-orang kuat. Iya. Ya, beda dengan kantor-kantor lawyer privat ini pasti bersentuhan dengan orang-orang kuat dan orang-orang yang memiliki finansial yang kuat, pengaruh yang kuat, Kepentingan yang besar. juga hal-hal yang memang tidak bisa dilawan dengan sendiri. Oleh karena itu, joint investigasi itu perlu untuk mendukung sehingga seluruh elemen ya, aparat penegak hukum termasuk juga LPSK, DPR, Komnas HAM itu juga ikut harus sama-sama membentuk mencari fakta peristiwa yang ada. Dan kita memberikan dukungan moral kepada Kapolri untuk menegakkan hukum sebagaimana yang memang diinginkan oleh masyarakat dan oleh negara kita. Karena pun ceritanya tindakan ini bukan saja melanggar suatu undang-undang biasa, tapi sudah melanggar konstitusi saya kira. Karena hak bersuara, hak berekspresi, hak untuk bebas itu telah yang selama ini dilakukan oleh Danus itu dicoba dihempang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini gitu. Mungkin di situ Pak Bang Ismail ya. Iya betul. Terkait dengan Fordek menilai ini kan ada rangkaian peristiwa, dia tidak berdiri sendiri. Seperti saya katakan tadi, secara analitis akademik dari Forum Dekan, ini ada rangkaian peristiwa giat yang selama ini dilakukan oleh Andi Yunus. Ya, Andi Yunus melakukan kegiatan pembelaan kepada masyarakat, baik di pertanian, baik di hutan, baik di kekerasan. Yang semuanya ini itu dilakukan oleh orang yang atau pihak-pihak yang kuat gitu. Bisa jadi korporasi, bisa jadi suatu kelembagaan yang memang memiliki pengaruh yang kuat, tersentuh mainannya, tapi bukan lembaganya sebenarnya kalau kita menilai, tapi adalah oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari kelembagaan yang ada. Makanya Fordek menganggap ini suatu hal yang ada kaitan, dan ini sinyal kepada pejuang HAM, pejuang kebenaran agar waspada dan bersatu untuk melakukan perlawanan, dukung pihak kepolisian untuk mengungkap tuntas. Kalau seandainya pihak kepolisian yang malah agak melempem, pihak kepolisian yang kita gas gitu supaya menegakkan hukum dan melakukan suatu proses penegakan hukum secara transparan, akuntabilitas, kan seperti itu. Nah, lalu terkait dengan yang ditanyakan Bang Ismail tadi, ada beberapa hal sebenarnya yang disuarakan oleh Forum Dekan ya, Fakultas Hukum Muhammadiyah Indonesia. Yang pertama bahwa mengecam keras tindakan kekerasan kepada pembela HAM. Jelas kami katakan bahwa Andrianus adalah pembela hak asasi manusia. Berarti orang yang tidak suka penegakan HAM di Indonesia itulah yang diduga melakukan tindakan penyiraman air keras. Bukan hanya dia, tetapi juga aktor intelektualnya. Yang kedua, menuntut pengusutan tuntas tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat, ya, siapapun aktor intelektualnya dari warna apapun, dari kelembagaan manapun, dari organisasi apapun, itu harus dituntut secara adil berdasarkan hukum di negara kita. Yang ketiga, tentunya adalah hentikan budaya imputasi. Ya, sifat-sifat untuk menakut-nakuti, sifat-sifat meneror, sifat-sifat mengkerdilkan suatu keberanian masyarakat yang ternyata dijamin oleh konstitusi itu dihilangkan di negara yang beradab seperti ini. Kemudian perlu ada perlindungan terhadap pembela HAM, dan ini negara harus serius. Bila perlu harus dilahirkan undang-undang ya yang memberikan perlindungan pembelaan kepada pejuang-pejuang HAM. Ya, kemudian yang paling penting ini mungkin agak menyinggung sedikit. Coba evaluasi tindakan militerisme
Karena belakangan kita perhatikan ya, bukan tindakan militernya, baik tindakan militerisme. Sipil juga ada yang melakukan tindakan militerisme ya. Jadi kita kenapa mengatakan seperti itu? Karena yang saya katakan tadi ada rangkaian peristiwa di situ. Selama ini Adrianus itu kan gencar sekali. Ya, apakah sipil yang simpatik dengan undang-undang TNI ini, atau ada pihak-pihak lain yang mencoba ingin menghalangi perjuangan-perjuangan dari Adrianus ini dan teman-teman. Saya rasa itu paling poin penting ya dari Forum Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah se-Indonesia. Ya, intinya mendesak kepada pemerintah melalui aparatur penegak hukum, pihak kepolisian untuk mengungkap tuntas ini dan mengungkap dengan terang benderang, jangan pandang bulu menjatuhkan sanksinya, kan seperti itu. Ya, Bang Panca tadi Bang Faisal bilang tindakan militerisme, ya kan? Apa kaitannya tindakan militerisme ini dengan kejadian yang dialami Andre Yunus ini, Bang? Baik, kalau ini tindakan militerisme itu bukan identik dengan satu institusi militer, tidak ya. Tapi tindakan militerisme ini adalah satu bentuk tindakan-tindakan yang memang keras ya, terukur dan mempunyai target-target tertentu terhadap terhadap satu kelompok tertentu, kelompok lainnya ya. Jadi kalau saya melihat bahwa tindakan-tindakan militerisme terhadap kaitannya dengan Andri Yunus ini yang selaku korban ya, ini saya melihat ini tindakannya berupa kekerasan ya, kekerasan intimidasi yang dilakukan kepada Andri sehingga mengakibatkan saudara Andri ini mengalami yang namanya tidak hanya luka fisik tapi keguncangan kejiwaan ya. Dan ini juga tentunya akibatnya juga selain terhadap Andri ini juga berakibat kepada apa? Berakibat kepada kurangnya rasa aman bagi aktivis-aktivis HAM ya, pegiat-pegiat HAM ya, pegiat-pegiat hukum merasa kurang jadi keamanan yang dihadirkan oleh negara ketika para aktivis ini menyampaikan satu pendapat, menyampaikan satu ide kritik kepada kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, jadi nih saya pikir itulah ini memang harus ada yang namanya langkah-langkah terukur lah ya, agar langkah-langkah terukur untuk meminimalisir tindakan militerisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ya, agar tidak semakin meluas tindakan militerisme ini, karena tadi ya kan. Jadi jangan dipersepsikan tindakan militerisme itu sebagai identik dengan instansi militer. Jangan. Beda ya, tindakan militerisme tadi bilang Pak Dr. Faisal tadi, ini tindakan militerisme itu kan beda ya. Jadi ini jangan sampai harus diminimalisir ya, harus bukan minimalisir, hentikan tindakan-tindakan militerisme terhadap aktivis-aktivis, pegiat-pegiat HAM, pegiat-pegiat hukum yang menyampaikan pendapat ini harus dihentikan. Iya, kalaupun misalnya ada hal yang salah yang dilakukan oleh Andri Yunus misalnya sebagai aktivis HAM, ya negara kita kan negara hukum ini, tidak seharusnya dilakukan penyiraman air keras. Bisa jadi ya laporkan saja apa yang dilakukan oleh Andri Yunus, kira-kira gitu fairnya gitu kan. Betul. Nah, jadi tadi versi Bang Faisal. Jadi sedikit saya tambahkan Pak Dr. Faisal. Jadi jangan sampai tindakan-tindakan militerisme ini dalam satu bentukan misalnya menyiram air keras ya. Tapi jangan sampai nanti muncul lagi penculikan seperti orde yang lama dulu ya. Nah, ini kita tidak ingin, ini harus kita antisipasi. Itu Itu tindakan militerisme juga, penculikan ya kan. Takutnya ada yang namanya tindakan sebagainya. Ini jangan sampai muncul. Ini harus kita stop hari ini. Jadi masyarakat harus bersatu. Rakyat harus bersatu. Ya, para aktivisnya harus bersatu, harus kita sama-sama suarakan. Tindakan militerisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ini harus dihentikan dan harus dilakukan penindakan secara tegas secara hukum. Oke, baik. Nah, pandangan Bang Panca sendiri kalau melihat peristiwa ini, apakah aktivis-aktivis HAM di Indonesia akan mundur dan takut, atau malah sebaliknya kayak Bang Faisal bilang tadi, semakin ditekan
apa dia makin Baik. gampang dia. Kalau ada tindakan-tindakan seperti ini, malah bukan saya berpikir, saya pastikan bahwa aktivis-aktivis HAM ini semakin melawan. Makin melawan. Semakin ya. melawan. Makin takut. Iya, akan melawan dan akan melakukan pergerakan-pergerakan yang lebih besar lagi. Ya, jadi untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan yang lebih besar ini negara harus hadir. Iya. Ya, harus hadir. Harus segera melakukan penindakan terhadap oknum-oknum tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang sudah melakukan tindakan intimidasi, teror yang luar biasa terhadap kelompok-kelompok aktivis ini. Kalau tidak diantisipasi, tidak dilakukan tindakan penegakan, yang kita takutkan adalah timbul lagi yang namanya tindakan yang namanya revolusi tahun 1998 yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis mahasiswa. Ini yang kita takut. Jadi ini harus segera diantisipasi, diambil tindakan. Kita sepakat kemarin Kapolri sudah mengeluarkan statement akan melakukan penyidikan dan tindakan tegas. Kita berharap, kita mau menunggu hasil apa yang sudah dilakukan oleh Kapolri terhadap penyelidikan dan penyidikan. Dan ini kalau bisa dilakukan terus, diinformasikan tahapannya sudah sampai di mana, terus diinformasikan kepada masyarakat. Agar masyarakat nggak menduga-duga. Betul, bilang Pak Dr. Faisal tadi. Nah, saya ke pertanyaan terakhir nih ke Bang Faisal. Kira-kira langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh aktivis HAM, masyarakat, aparatur penegak hukum, kepolisian, dan bahkan pemerintah? Kira-kira negara ini harus ngerjain apa gitu dengan kondisi yang kayak gini, Bang? Ya, saya kira kita semua cinta kepada negara ini ya. Yang disampaikan oleh anak-anak bangsa ini adalah untuk kebaikan negara. Oleh karena itu kita secara bersama-sama seluruh insan yang ada, baik insan penegak hukum, akademisi, agamawan, mengecam tindakan militerisme yang selama ini dipertontonkan di negara kita. Karena sebenarnya tidak akan menghilangkan substansi kritik hukum yang diajukan oleh para pembela hak-hak sipil, hak asasi manusia yang selama ini diperjuangkan. Mungkin itu Pak Ismail. Oke. Kalau Bang Panca gimana? Langkah-langkah konkret ke depan ini yang harus dilakukan adalah aparatur pemerintah, aparatur penegak hukum ini harus duduk bersama, menyikapi ini secara bijak dan arif, dan lalu menyikapi ini jangan dipandang bahwa ini hanya tindakan kriminal biasa, tapi ini tindakan kriminal yang sangat luar biasa yang dapat merusak konstelasi demokrasi di Indonesia, yang nanti akan berefek kepada pergerakan besar, lebih besar lagi oleh aktivis-aktivis kalau ini tidak dilakukan secara bijak penanganannya. Maka kita berharap langkah konkret yang ke depan ini yang dalam waktu dekat yang harus dilakukan adalah Kapolri harus turun segera, harus segera melakukan penindakan, mengungkap kasus ini dan mengungkap dalang besarnya siapa. Dan hasil penyidikannya ini kalau bisa secara progresnya itu disampaikan ke khalayak umum, sehingga para masyarakat korban sendiri merasa bahwa penegakan hukum itu memang betul-betul dilakukan oleh Polri. Jangan sampai nanti ada bahasa-bahasa ini sudah ada di layarnya lembaga-lembaga tertentu, jangan sampai itu. Jadi untuk menjaga yang namanya tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada instansi lembaga yang dianut negara ini, maka di sini peran penting Kapolri untuk melakukan pengungkapan secara cepat, terukur, agar negara kita agar kita sama-sama mengetahui pelaku utamanya siapa. Demikian. Kita sangat berharap ya bahwa hukum itu sudah ada, tinggal ditegakkan aja, karena hukum juga nggak bisa berdiri sendiri, butuh penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Jadi saya mau tanya ini kawan-kawan ke kedua narasumber kita sebagai closing statement ke Bang Panca. Apa pesan-pesan yang bisa Abang sampaikan ke aktivis HAM yang sekarang masih gencar ini menyuarakan peristiwa ini, dan apa pesan yang ingin Abang sampaikan ke aktivis HAM di Indonesia? Baik, pesan yang mau saya sampaikan kepada kawan-kawan aktivis HAM, teruslah sampaikan suara ketidakadilan kepada publik, lalu terus lakukan pergerakan pembelaan terhadap masyarakat yang terintimidasi, dan jangan takut terhadap intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu atau oleh oknum-oknum masyarakat. Saya yakin kita semua aktivis, saya yakin mempunyai keinginan
bahwa negara ini harus dilaksanakan dilaksanakan dengan baik dan tetap menghargai nilai-nilai HAM. Jangan ada yang namanya intimidasi terhadap aktivis-aktivis yang menyuarakan keadilan. Demikian. Oke, harus semakin berani ya nih aktivis-aktivis, karena memang dua-dua narasumber kita hari ini akademisi. Jadi kita akademisi juga pasti akan mendukung dengan berbagai macam kegiatan akademik dalam hal bagaimana penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, bagaimana pengawalan terhadap hak asasi manusia itu dapat dikawal dengan baik. Nah, saya mau ke Bang Faisal sebagai closing statement, Bang. Ya, karena negara kita negara hukum, saya kira tidak perlu ada rasa takut ya untuk menegakkan hukum, baik oleh aparatur penegak hukum maupun masyarakat sipil untuk mendorong, mengawal proses penegakan hukum yang ada. Dan khusus kepada rekan-rekan masyarakat sipil ya dari berbagai elemen masyarakat, mari sama-sama kita terus berjuang menyuarakan kebenaran, karena perjuangan menyuarakan kebenaran itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Luar biasa ya kedua narasumber kita hari ini. Kita berharap bahwa Andre Yunus Wadir Kontras tetap semangat, tetap sehat. Lukanya 24% kalau saya lihat berita. Nah, mudah-mudahan tetap semangat, dan teman-teman di luar harus tetap terus mendukung kegiatan penegakan hukum terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan kepada Andre Yunus Wadir Kontras. Kita tidak bicara Andre Yunus sebagai Wadir Kontras, kita tidak bicara Andre Yunusnya, tapi kita bicara manusia. Kita harus sudah terpanggil dengan peristiwa ini. Tidak boleh ada semacam peristiwa-peristiwa yang kemudian membungkam semangat orang untuk terus beraktivitas dalam penegakan hukum dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Panca. Terima kasih. Bang Faisal, luar biasa, singkat tapi kita sudah ketemu titik poinnya. Terima kasih juga pemirsa Suara Pahum Umsu, podcast Suara Pahum Umsu dimanapun berada. Tetap ikuti podcast kami dan tetap tonton video-video kami yang ada di podcast Suara Pahum Umsu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.